Kisah ini adalah kisah tentang seorang ratu bandit yang berasal dari India. Lahir dalam keluarga kasta rendah di sebuah desa terpencil di Uttar Pradesh, Pulan Devi kemudian menjadi penjahat paling terkenal di India. Dia dituduh melakukan 48 kejahatan besar, dipenjara selama 11 tahun dan dibebaskan tanpa pengadilan. Setelah itu, dia menjadi anggota parlemen dan pemimpin terkemuka bagi kasta rendah di India. Bagaimana kisah hidupnya bisa begitu kontroversial dan menarik? Pulan Devi lahir pada tahun 1963 dalam keluarga miskin dari komunitas Malah, sebuah komunitas kasta rendah yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan di Gorhaka Purwa, daerah Uttar Pradesh. Desanya didominasi oleh komunitas Thakur, komunitas kasta atas kaya dan berkuasa sebagai pemilik tanah. Pulan adalah anak yang istimewa. Di tengah sengketa tanah keluarganya, dia melakukan protes pertamanya pada usia 10 tahun. Ketika ibunya memberitahu bahwa pamannya dan anak si paman yang bernama Mayadin telah memalsukan dokumen tanah untuk merebut tanah keluarga mereka, Pulan langsung menuju ke ladang pamannya dan melawan. Mayadin, seorang pria berusia 20-an, mencoba mengusir Pulan. Namun Pulan menolak, bahkan menghina Mayadin dan mempertanyakan hak Mayadin atas tanah tersebut. Sebagai balasan, Mayadin memukul Pulan hingga pingsan dengan sebuah batu bata. Pada usia 11 tahun, Pulan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang pria yang usianya 3 kali lebih tua dari Pulan. Pernikahan seperti ini merupakan hal yang lazim di India, apalagi untuk kasta rendah. Dan Pulan harus menghadapi perlakuan yang sangat brutal dalam pernikahannya. Setelah berita tentang Pulan yang sering dipukuli oleh suaminya menyebar luas, Pulan akhirnya kembali ke keluarganya. Namun saat kembali, dia dijauhi oleh seluruh desa. Kehidupan Pulan di Gorhaka Purwa dipenuhi oleh berbagai penghinaan. Namun meski menghadapi banyak kesulitan, dia tetap melanjutkan perjuangannya untuk merebut kembali tanah milik keluarganya. Puncaknya terjadi ketika Dewan Desa membuka kembali sengketa tanah tersebut dan menyerahkannya ke Pengadilan Tinggi Allahabad. Akibat protes yang terus-menerus dilakukan oleh Pulan, marah atas keteguhan Pulan, Mayadin menghancurkan tanaman milik keluarga Pulan dan menebang pohon nim mereka. Sebagai balasan, Pulan melempar batu ke kepala Mayadin dan melukai wajahnya. Akibatnya, Mayadin memerintahkan anak buahnya agar Pulan dipukuli, ditangkap, dan dipenjara. Tak lama setelah dibebaskan, Pulan diculik oleh sekelompok perampok. Menurut Pulan, penculikannya adalah ulah Mayadin. Mayadin percaya bahwa dia telah menyingkirkan sepupunya untuk selamanya. Namun sebenarnya dia sangat keliru. Setelah diculik, Pulan dibawa ke Lembah Chambal, sebuah wilayah yang terkenal dengan banyaknya geng, penjahat, dan bebas hukum. Lembah Chambal memiliki tempat istimewa dalam cerita rakyat India. Dahulu, para perampok bersenjata atau dikenal sebagai bagis berkeliaran di jurang-jurang yang ada di Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh. Pulan diperlakukan dengan kejam oleh para penculiknya. Hingga suatu hari, pemimpin geng mereka yang bernama Babu Gujar dihabisi oleh wakilnya Vikram Malah. Dengan kematian Babu Gujar, Pulan dan Vikram mengambil alih kendali geng tersebut. Bersama-sama, mereka menghabiskan 1 tahun berikutnya menyerang rumah-rumah kasta atas, merampok kereta api, dan menculik untuk mendapatkan uang tebusan. Namun aksi mereka berakhir ketika Vikram ditembak oleh 2 mantan anggota geng sebagai aksi balas dendam karena telah mengambil alih geng mereka. Setelah Vikram meninggal, Pulan dibawa ke desa Behmai dan dikurung di salah satu rumah selama 3 minggu. Selama itu, dia dianiaya oleh beberapa pria Thakur sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Ketika karirnya sebagai perampok di Chambal berakhir, Pulan menjadi buronan dengan 48 dakwaan atas kejahatan besar. Namun, satu peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian Behmai menjadikan sosok Pulan Devi dikenal di seluruh dunia. Sekitar 17 bulan setelah melarikan diri dari Behmai,
Pada 14 Februari 1981, Pulan Devi kembali ke desa Behmai bersama gengnya dan menembak hingga 22 pria Thakur sebagai balas dendam. Ada banyak versi tentang apa yang terjadi di Behmai kala itu. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa Pulan mengeksekusi para pria tersebut dengan dingin. Pulan sendiri membantah terlibat dalam pembunuhan tersebut. Apapun yang sebenarnya terjadi di Behmai, peristiwa itu membuat nama Pulan Devi terkenal sepanjang hayatnya. Setelah tragedi pembantaian Behmai, polisi meluncurkan perburuan besar-besaran untuk menangkap Pulan dan gengnya. Meskipun banyak anggota geng Pulan akhirnya dieksekusi oleh polisi, Pulan terus menghindari penangkapan dan membuat pihak berwenang kebingungan selama lebih dari 2 tahun. Media memberitakan kasus ini secara sensasional, membuat otoritas negara bagian dan polisi menjadi bahan ejekan. Perdana Menteri Indira Gandhi pun didesak untuk mengambil tindakan tegas. Namun komunitas kasta rendah dan masyarakat miskin di wilayah tersebut terus mendukung Pulan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam pelarian, kesehatan Pulan mulai memburuk. Dia akhirnya memutuskan untuk merundingkan penyerahan diri. Setelah negosiasi panjang dengan Rajendra Chaturvedi, seorang inspektur polisi dari Madhya Pradesh, Pulan setuju untuk menjalani hukuman penjara tidak lebih dari 8 tahun. Dia mau menyerahkan diri hanya kepada polisi Madhya Pradesh karena dia tidak percaya kepada polisi Uttar Pradesh, serta bersedia meletakkan senjatanya hanya di hadapan potret Mahatma Gandhi dan Dewi Durga, bukan di depan polisi. Pada 12 Februari 1983, dengan mengenakan seragam polisi dan membawa senapannya, Pulan Devi menyerah di hadapan 8.000 orang dan 300 polisi. Dia membungkuk di hadapan Durga dan Gandhi sebelum menyerahkan diri. Namun meskipun kesepakatan telah tercapai, Pulan tetap dipenjara selama 11 tahun. Lebih buruk lagi, selama di penjara, Pulan dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan hebat akibat kista ovarium. Rahimnya diangkat tanpa persetujuannya. Pulan Devi akhirnya dibebaskan dengan pembebasan bersyarat tanpa pernah menghadapi persidangan pada tahun 1994. Setelah dibebaskan dari penjara, Pulan Devi mulai terlibat dalam dunia politik lewat Partai Samajwadi, sebuah partai sosialis yang mewakili kasta-kasta rendah di Uttar Pradesh. Dengan statusnya sebagai Ratu Bandit India yang legendaris pasca pembantaian Behmai, serta mitos yang menganggapnya sebagai reinkarnasi Dewi Durga, popularitas Pulan meroket. Hal ini memperkuat peluangnya dalam dunia politik. Pada tahun 1996, Pulan Devi terpilih menjadi anggota parlemen untuk daerah pemilihan Mirzapur. Di luar parlemen, Pulan menjadi suara yang kuat dalam gerakan kasta rendah yang sedang tumbuh di Uttar Pradesh. Namun statusnya sebagai pahlawan juga memicu kebencian di kalangan musuh-musuhnya, terutama di komunitas kasta atas. Tragedi kemudian menimpanya pada 25 Juli 2001. Pulan Devi dihabisi oleh pria bertopeng di depan rumahnya di New Delhi. Para penyerang melarikan diri, dan Pulan meninggal pada usia 37 tahun sebelum sempat tiba di rumah sakit. Meskipun ada saksi mata yang melihat 2 penyerang Pulan, hanya 1 orang yang didakwa, Sher Singh Rana, seorang pria Thakur berusia 38 tahun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Rana mengaku bahwa pembunuhan itu adalah balas dendam atas pembantaian Behmai. Hingga kini, Rana terus menjadi simbol provokator yang memperburuk ketegangan antar kasta di Uttar Pradesh. Perjalanan Pulan Devi dari seorang penjahat menjadi pembuat undang-undang sungguh luar biasa. Di mata para pengagumnya, dia adalah seorang revolusioner, seorang penyintas dari berbagai kekerasan brutal dan berjuang dengan gigih untuk keadilan sosial. Namun bagi para pembencinya, Pulan adalah seorang kriminal yang tidak menghormati hukum dan ketertiban. Apapun kebenaran tentang Pulan Devi, dia merupakan contoh langka seorang perempuan miskin dari kasta rendah yang berhasil bangkit dari dasar masyarakat India hingga mencapai puncak kekuasaan politik. Keberaniannya menantang hierarki sistem India pada akhirnya harus dibayar dengan nyawa.